Baik, kalau sudah kena sihir, maka cara pengobatan yang terbaik adalah meruqyah. Ruqyah ini berarti dibacakan ayat-ayat, ya. Dibacakan ayat-ayat, dan ruqyah ini sebenarnya harus diikutkan dengan istilah syariah. Ruqyah syariah. Karena kalau ruqyah saja itu berarti semua bacaan yang ditiup namanya ruqyah. Makanya mantra-mantra penyihir pun kalau dalam bahasa Arab dikatakan ruqyah juga. Seperti sabda Nabi SAW, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Kata Nabi SAW, ruqyah, bacaan yang ditiup-tiupkan, mantra-mantra, kalung yang digantungkan sebagai jimat, maka itu termasuk perbuatan syirik. Makanya kalau ruqyah saja keliru, harus dikatakan ruqyah syariah. Gitu kan? Hadis Nabi SAW yang berbunyi ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah yang tidak bertato, mereka tidak meminta diruqyah, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, gitu kan? Ini yang dimaksud dengan tidak minta ruqyah adalah tidak ruqyah yang tidak syar'i. Kalau yang syar'i boleh. Kalau yang syar'i boleh. Dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan. Ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian Nabi SAW diruqyah oleh Jibril, datang dibacain ayat, dan Nabi SAW pada saat setelah ruqyah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil dari Nabi SAW yaitu rambut dan potongan sisir beliau diambil oleh Lubab ini dimasukkan ke dalam sumur di sukunya dia. Maka Nabi SAW keesokan paginya bangun mengajak Zubair dengan Ali radhiyallahu anhuma membongkar sumur tersebut dan menemukan buhul lalu memusnahkannya, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, Allah telah tunjukkan kepada saya di mana buhul itu. Sesungguhnya Lubab mengingkatnya di sebuah batang pohon yang sangat tua dan seperti kepala syaitan. Lalu kemudian saya bebaskannya, saya membebaskannya. Jadi memang itu terjadi, sihir itu terjadi. Cara yang terbaik efektif adalah ruqyah, dan ini nanti akan menjadi fokus bahasan kita sebentar, kita praktikkan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa, dan yang ketiga memperbanyak istighfar. Tiga hal ini yang paling mendasar, ruqyah, berdoa, dan juga istighfar. Karena bisa saja sihir juga itu jadi mudah masuk kepada seseorang karena dia justru memang kurang atau banyak dosa yang dia lakukan, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terbukalah pintu-pintu syaitan itu.